Berdiri. Tangan jari. Om Swastiastu. Selamat pagi. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita awali dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ini dia. Silakan. Ya. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa sebelum mulai belajar. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Media untuk doanya. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila supaya semangat kita terus terjaga. Bisa? Bisa. Oke, kita berdiri. Kita akan memulai lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil. Oke, silakan duduk. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Untuk pertama itu Dewa Ayu Putu Citra Pradewi. Oke. Kemudian selanjutnya Gusti Ayu Kade Sari. Oke. IKD Adi Arta Putra. Sakit. Kade Bagus Pratama. Izin. Kade Chandra Andika Putra. Hadir. Kade Diki Dwi Mahendra. Hadir. Kade Riko Indra Kurnia. Hadir. Ya. Paman Hendra Aditya. Hadir. Imade Eri Erawan. Nama ya namanya. Era. Ibu Tu Adi Rendra Kusumandana. Ibu sudah semua. Oke, baik. Kita akan lanjut. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sudah senyum? Sudah sarapan? Dan bagaimana untuk wilayah kerja sudah bersih? Ada nggak teman yang tidak mau melakukan pembersihan? Ada. Siapa? Pangeran. Tangan dulu. Bagaimana? Apakah nanti mau dilanjutkan tidak ikut pembersihan? Tidak. Tidak. Bagus. Kita aja ya. Tangan dulu. Kenapa kita ikut pembersihan? Kesiangan? Iya, siap. Terlambat? Bangun jam berapa? Jam. Jam 6. Jam 6 begadang ya? Iya. Bolehlah, nanti tidak begadang lagi, oke? Oke. Oke, terima kasih. Untuk yang lain, pembersihan kelas, bagaimana lancar? Lancar. Semua mau bekerja? Ada yang tidak mau ikut piket? Tidak ada, semua. Oke. Baik anak-anak, apakah tadi sebelum berangkat sekolah kalian berpamitan? Sudah berdoa di rumah? Sudah. Oke, bagus sekali itu dipertahankan ya, supaya kita selalu dalam lindungan Tuhan. Kita berdoa sebelum berangkat sekolah. Kita jaga kesehatan dengan sarapan pagi. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, bagaimana kalau kita teriakkan dulu ya sekolah kita? Siapa kita? Senpatra. Senpatra bisa. SMP Negeri Panegara hebat, tangguh, jaya. Oke, kita akan masuk ke materi. Apakah masih ingat materi pertemuan sebelumnya? Masih apa nak? Kira-kira apa materinya? Sejarah. Iya, sejarah. Oke, sejarah apa? Agama Hindu. Yang pertama itu apa? Perkembangan
Weda. Yang kedua zaman apa? Zaman Brahmana. Yang ketiga? Zaman Upanisa. Nah, itu ada kelanjutannya lagi. 3 zaman itu ada lagi yang mendukung dari sejarah itu. Itu apa? Kerajaan. Kerajaan ada berapa? Yang pertama kerajaan apa? Iya, kerajaan Maurya. Yang kedua? Iya, lanjut yang ketiga? Iya, keempat? Iya, seperti itu nak sejarah awal. Ya, sejarah agama Hindu atau tradisi agama Hindu dan budaya agama Hindu. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran berikutnya. Ibu akan menerapkan model pembelajaran PJBL namanya, yaitu Project Based Learning, di mana nanti Ibu akan memberikan tugas project kepada anak-anak ya dalam bentuk kelompok. Ya, nanti setelah selesai penjelasan materi. Bisa? Oke, kita lihat ke depan. Di depan ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu apa, nak? Ya, menggali bukti peninggalan agama Hindu di Asia. Nah, di sini akan kita pelajari atau kita akan mengetahui seperti apa peninggalan-peninggalan agama kita, yaitu agama Hindu di Asia. Ada apa saja? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua apa? Ya, itu adalah menguraikan apa saja manfaat dari menjaga atau melestarikan peninggalan sejarah agama Hindu. Kalian pernah ke pura? Nah, ke pura mana saja? Oh, Besakih. Sudah pernah ke sana? Sudah, bagus sekali. Ya, pada saat kalian bersembahyang, kemudian selesai bersembahyang, itu kan ada sarana bunga, dupa. Apakah itu dibiarkan atau dibuang di tempat sampah? Dibuang. Oke. Oh ya, bagus sekali. Apakah itu salah satu dari menjaga peninggalan sejarah agama Hindu? Iya. Menjaga kebersihan di lingkungan tempat suci adalah bagian dari sejarah agama Hindu. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas di tujuan pembelajaran pertama. Silakan dibaca, nah. Tujuan pembelajaran pertama itu ada di buku. Silakan dibaca dulu. Ada berapa peninggalan agama Hindu di Asia? Silakan dulu dibaca. Ada berapa? Itu ketemu? Ketemu? Ya, di sini, nak. Ini. Di sini. Ini materinya. Ya, silakan dibaca dulu. Nah, ini sampai di sini dan sampai di sini. Nanti kita bahas ada berapa peninggalan, ada berapa jenis peninggalan sejarah di Asia. Ya, silakan dibaca dulu. Sudah ketemu? Yang pertama kita akan bahas bukti sejarah perkembangan agama Hindu di Asia. Yang pertama itu adalah peninggalan dalam bentuk seni. Seni apa? Seni arsitektur dan banyak ragamnya. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, yang pertama atau nomor A itu apa? Arca Ganesha itu pertama kali ditemukan di mana? Nah, seperti itu gambarnya di depan. Mungkin walaupun kita belum pernah ke Afghanistan, setidaknya kita tahu peninggalannya. Bisa dilihat? Bisa. Nah, seperti itu, nak, bisa dibayangkan? Bayangkan saja kita di Afghanistan dan melihat langsung. Ya. Nah, itu yang kedua itu Arca Heramba. Itu ditemukan di mana? Nepal. Nepal itu di mana ya? Di Indonesia atau luar negeri? Luar negeri. Punya cita-cita mungkin ke sana? Punya. Swaha ya, Astu Kare. Kita akan mencapai tempat itu. Di sana ada Arca Heramba, hampir mirip bentuknya, cuma arsitekturnya yang berbeda ya.
iya, sama ya namanya ya, sama artinya ya. Ini ditemukan di mana, Nak? Di Filipina. Wah, semuanya luar negeri ya. Adakah cita-cita keluar negeri? Sekarang ya, nanti tercapai cita-citanya bisa keluar negeri dan kita bisa melihat langsung peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di sana. Jadi sekarang kalian harus apa? Belajar, gunakan waktu belajar menyampaikan. Nah, yang kedua itu adalah peninggalan dalam bentuk prasasti. Prasasti yang nomor A itu adalah prasasti batu tulis, yaitu batu yang berisi tulisan Kawi. Ya, itu tulisan Kawi hampir sama tulisannya dengan aksara Bali, cuman beda bentuk saja. Yang kedua itulah prasasti Belambangan. Ini Ibu belum temukan. Ya, nanti Ibu akan cari kembali. Selanjutnya, prasasti ya Caru Leum. Kemudian itu adalah batu yang berisi telapak kaki. Ya, nanti kan kita bahas di mana dan apa. Kalau itu adalah prasasti. Apakah itu berbentuk jambu? Tidak ya, itu adalah namanya desa Jambu. Kemudian selanjutnya prasasti Kuda. Ya, ini adalah bentuknya batu berisi tulisan juga. Kemudian yang B adalah prasasti Pasir Rawi. Itu batu juga nak prasasti dalam bentuk batu. Nah, ini prasasti Tugu. Prasasti Tugu ini batu yang berisi tulisan Kawi juga sama. Nah, yang tidak Ibu temukan itu adalah prasasti Tunaharu. Ibu sudah cari-cari nak biar kalian lebih tahu, tapi belum ketemu juga. Mungkin di pertemuan berikutnya ya. Nah, selanjutnya itu adalah prasasti Yupa. Ini batu bertulisan yang berjumlah berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa. Seperti itu peninggalan dalam bentuk prasasti atau arsip. Nah, kita lanjutkan ke materinya. Yang ketiga, dalam bentuk apa? Dalam bentuk kesusastraan. Nah, peninggalan karya sastra juga ada dalam sejarah dalam negeri. Yang paling terkenal yaitu ya dari India. Ada epos, 2 epos. Epos apa? Ramayana dan Mahabharata. Pernah nonton Mahabharata? Nah, tokoh apa yang paling kalian idolakan di Mahabharata? Arjuna. Kenapa? Kenapa suka Arjuna? Ganteng? Oh iya. Kemudian siapa apa lagi yang kalian idolakan tokoh-tokoh di Mahabharatanya? Siapa? Krishna? Siapa lagi? Bima. Bima itu kuat apa lemah? Wah, selain kuat tenaga juga kuat makan. Ya, siapa di sini yang kuat makan? Oh iya. Apakah dia Bima? Ya, tidak ya. Dia bukan Bima, dia teman kalian. Nah, itu kesusastraan yang paling terkenal selain Kekawi dan Hidup. Nah, selain Mahabharata juga ada Ramayana. Pernah mendengar kata Ramayana? Pernah? Pernah melihat? Belum pernah melihat, cuma sudah pernah kan? Kalau tidak salah sudah pernah ada film Ramayana. Ramayana itu cerita tentang Dewi. Tepuk tangan dulu. Berarti sudah pernah mendengar. Itu adalah cerita Rama Sita. Ya, Ramayana yang isinya tentang Rama dan Sita. Dan sampai sekarang pun masih. Oke, anak-anak, bagaimana kalau sekarang kita lanjut untuk melihat video? Mau? Oke, untuk menambah wawasan ya. Ibu akan putarkan videonya, silakan diambil. Keempat Masehi berupa Yupa. Selanjutnya, kerajaan Tarumanegara berupa prasasti seperti Jartiun, kebun kopi, Jambu, Masirawi, Muara Cianten, Tugu, dan Lebak. Lalu kerajaan Mataram kuno seperti prasasti Tukmas, kerajaan Kediri, peninggalan
di Bali pada abad ke-8 dengan bukti prasasti-prasasti yaitu Arcasiwa dan Pura-Putra Batara di Desa Bedahulu, Gianyar. Bukti sejarah peninggalan agama Hindu di Asia. 1. Peninggalan prasasti yaitu Tanah Haru, Blambangan, Blitar, Tugu, Jambu, Limpa, Batu Tulis, Ciantil, dan Pasir Laut. 2. Peninggalan dalam bentuk berbagai candi yaitu Candi Tegowangi, Sawentar, Candi Tikus, Gapura Beringin, Bajangan. Pendidikan agama Hindu. Oke, bagaimana? Seru? Seru. Terima kasih. Itu adalah peninggalan sejarah di video. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Silakan bagi diri ke kelompok menjadi 2 kelompok. Silakan buatkan dari LKPD-nya. Berkelompok dengan siapa saja boleh? Ya boleh. Silakan. Boleh berenam, boleh bertujuh. Silakan. Ya, ini ke sini, ke sana. Ya, selesai. Sudah? Nah, ini adalah LKPD-nya. Bawa aku gambar seperti Ibu suruh teman sebelumnya. Bawa. Nah, tugas anak-anak itu adalah mengerjakan LKPD. Di sini ada 2 jenis gambar. Ini gambar apa? Pendek. Ini? Nah, tugasnya yang pertama itu adalah buatlah poster. Ya, poster sesuai contoh. Silakan. Boleh nggak sama persis, Bu? Boleh. Ya, yang penting ada gambarnya. Nah, yang kedua yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian itu adalah menganalisa gambar. Silakan dijelaskan gambar yang kalian buat. Ya, apa itu fungsinya, asalnya dari mana, kemudian keberadaannya di mana. Begitu. Paham? Paham. Ini mau yang mana? Bebas. Ibu bagikan saja. Oke. Silakan. Ini berarti udah garis. Silakan dibuat bagi tugas. Kamu jawabin. Sudah selesai? Bagaimana kalau pertemuan berikutnya? Ya, kalian bisa mencari lebih tentang apa sih gambar itu? Bisa? Jadi pertemuan berikutnya kita akan presentasi, kemudian kita akan ada soal evaluasi. Bagaimana? Bisa? Bisa. Berarti nanti di rumah kalian belajar, kemudian kerja kelompok, dicari penjelasan dari gambar tersebut. Bisa? Bisa. Terima kasih. Nah, anak-anak, supaya semangat kita tetap terjaga, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Mau? Mau. Oke, ini tahu ice breaking apa kira-kira? Kayak ini. Kita akan menarik silakan berdiri.
hadiahnya? Hadiahnya adalah apa ini? Coklat. Ya, ibu kan taruh di sini 3. Oh, tahu. Cuma 3 orang. Nanti yang beruntung. Di antara satu kelompok yang beruntung adalah 3 orang. Oke, silakan ikuti ibu. Ya, ikuti ibu. Boleh berdiri. Silakan berdiri. Oke, ibu akan mencontohkan. Ikuti ya. Kalau ibu bilang bakti, tangannya begini. Kalau ibu bilang gaya, tangannya begini. Gaya. Kalau ibu bilang tepuk paha, berarti oke. Bisa? Bisa. Bisa? Oke, sudah ya. Pas ambil snack semuanya bengong gitu. Siapa yang fokus dia yang dapat, oke? Saya. Sudah? Sudah? Oke, bisa kita lanjutkan? Bisa. Apakah kerja kelompoknya sudah selesai? Sudah. Proyeknya sudah selesai? Sudah. Bisa dipresentasikan? Bisa. Silakan tentukan dua orang perwakilan kelompoknya untuk presentasi ke depan. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Saya dan teman saya akan mempresentasikan gambar yang saya bawa dari kerja kelompok dari kelompok kami. Kita akan menjelaskan tentang tari pendek. Tari pendek adalah salah satu bentuk tarian tradisional dari Bali, Indonesia. Tari ini merupakan salah satu contoh dari tari penyambutan atau tari selamat datang yang sering dipertunjukkan dalam berbagai acara adat atau upacara keagamaan di Bali. Asal usul dan latar. Selamat pagi teman-teman. Dapat mempresentasikan gambar bentuk gambar Ganesha dari kelompok kami. Ganesha juga dikenal sebagai Ganesha atau Ganesh adalah salah satu dewa utama dalam agama Hindu. Dia dikenal sebagai dewa kebijaksanaan. Anak kita hari ini sudah membahas materi tentang peninggalan atau bukti peninggalan sejarah dan manfaatnya. Adakah pengalaman baru atau wawasan baru apa yang kamu dapatkan dari materi hari ini? Ada yang bisa angkat tangan? Oke, ya. Saya mendapatkan wawasan baru tentang peninggalan agama Hindu. Ya, ada sekali yang lain sama? Sama. Terima kasih teman-teman. Nah, mungkin nanti suatu saat kalian sudah besar mungkin akan berkunjung ke tempat-tempat peninggalan sejarah. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke soal evaluasi. Kalian bawa handphone? Bawa. Kita akan menjawab soal evaluasi melalui aplikasi Quizzes. Ya. Oke, anak-anak kita akan lanjut ke soal evaluasi. Di sini menggunakan aplikasi Quizzes. Ya, sudah semua bisa mendownload? Sudah. Berarti kita bisa mulai? Bisa. Kodenya sudah ditulis? Sudah. Oke, kita mulai ya. Silakan fokus. 1, 2, 3. Dan yang sudah mencapai KKN, selamat. Tepuk tangan. Yang belum, nanti lebih giat lagi belajar. Nah, dari materi hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan? Siapa? Ya, silakan. Jadi kesimpulan materi hari ini adalah
Perkembangan agama Hindu menunjukkan bahwa agama ini tidak hanya berkembang di barat India saja, tetapi juga menyebar dan beradaptasi dengan berbagai budaya di Asia, meninggalkan jejak yang signifikan dalam arsitektur, seni, sastra, dan struktur politik. Pelestarian peninggalan sejarah agama Hindu di Asia tidak hanya melindungi warisan budaya yang berharga, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, pendidikan, dan lingkungan yang signifikan, mendukung pemahaman yang lebih baik tentang sejarah dan budaya manusia. Oke, terima kasih. Itulah anak-anak materi kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian ke depannya. Nah, apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini? Tidak ada pertanyaan. Nah, baik, terima kasih. Jadi, untuk pertemuan selanjutnya kita akan memasuki materi baru, yaitu materinya adalah pola hidup bersih dan sehat menurut Weda. Nanti di rumah silakan dibaca dulu. Minggu depan kita bahas materi yang Ibu jelaskan. Bisa? Bisa. Oke, nah sebelum pembelajaran kita akhiri, kita tutup dengan doa dulu. Setelah itu baru pada masa. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Indah. Ya, silakan.